saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Jahatul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Jahatul Qadir. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Haji Soekarno, memiliki beribu cerita unik yang selalu membuat kagum. Tidak hanya dikagumi di dalam negeri saja, namun Soekarno merupakan sosok yang juga sangat dikenal di berbagai negeri, salah satunya di Arab Saudi. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi Indonesia, ia juga kerap mengadakan acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj di Istana Negara. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak, yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan, dia malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu peristiwa menarik ketika Bapak Proklamator RI ini menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1955. Pada saat itu Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, melepas segala atribut pangkat kenegaraannya saat akan menghampiri makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Sayyid Husain Mutahhar, pengarang lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45, Himne Pramuka, dan lain-lain. Ia menceritakan bagaimana Bung Karno sangat menghormati dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Mutahhar yang ikut dalam rombongan ibadah haji bercerita, saat Bung Karno berjalan di kota Madinah bersama Raja Saudi, Bung Karno bertanya kepada Raja Saudi, "Di mana makam Rasulullah, wahai Raja?" Raja Saud bin Abdul Aziz menjawab, "Itu makam Rasulullah sudah terlihat dari sini." Saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja Saudi pun heran dan bertanya kepada Bung Karno,
kenapa Anda melepaskan itu semua? Bung Karno menjawab dengan tegas, yang ada di sana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku dan dirimu. Kemudian Bung Karno berjalan merangkak menghampiri makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bung Karno bersama beberapa rombongan sempat mengheningkan cipta dan berdoa di samping makam Rasulullah. Bung Karno pun tak kuasa menahan tangisnya di hadapan makam manusia agung itu. Apa yang dilakukan Bung Karno saat ziarah ke makam Rasulullah patut diapresiasi. Sikap Bung Karno merupakan sebuah penghormatan sejati yang membuat takjub Raja Saudi. Betapa besar ketundukan dan kecintaan seorang bapak bangsa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Bung Karno, pangkat dan kemampuan yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam ke seluruh jagat raya. Wallahu a'lam bishawab.